السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membaca kitab kecil atau kutaib yang sesungguhnya adalah muhadarah atau jawaban pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hafizahullah, yaitu tentang asbabun nasr. Yang ditanyakan adalah tentang penyebab kemenangan dan kenapa terjadinya kekalahan. Kaitannya dengan masalah dakwah dan perjuangan. Disebutkan dalam pertanyaannya, Syekhana al-Fadil, "Innana na'ishu fi hadhihi al-azman al-mutaakhirah dha'fan lil-Islam wal muslimin." Wahai Syekh al-Fadil, kata si penanya, kita hidup di zaman terakhir ini dalam keadaan kelemahan yang menimpa kaum muslimin, wa tamakkunan lil kafirin, bahkan sebaliknya justru yang mapan kokoh adalah orang-orang kafir, wa taghalluban lil mubtadi', dan juga lebih kuat, lebih unggul ahlul bid'ah daripada ahlus sunnah. Fama sabilun najah, maka bagaimana kita mencari jalan keselamatan? Wal khulus min hadha ad-dha'f, dan agar kita selamat dari kelemahan ini. Wa suluk maslakan nasrah wa tamkin, agar kita kemudian menjalani jalan kemenangan, jalan kekuatan, kekokohan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian kurang lebih pertanyaannya.
Dan saya setuju sekali dengan membaca buku ini. Karena yang kita alami di negeri ini, dan juga yang dialami oleh kaum muslimin di negeri-negeri lain, kurang lebih sama. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana ahlul bid'ah, khususnya Syiah Rafidhah, yang di mana-mana menjadi biang keladi untuk menumpas dan menumpahkan darah kaum muslimin, khususnya ahli sunnah. Seakan-akan barakallahu fikum, ahli sunnah, ahli tauhid adalah sebagai musuh bersama mereka. Dan memang demikian. Mereka kelihatannya bertentangan, berbeda aliran, berbeda mazhab. Tapi khusus dalam menghadapi ahli tauhid, dalam menghadapi ahli sunnah, mereka bersatu. Walaupun qulubuhum syatta, hati-hati mereka bertentangan. Tetapi ketika mereka menghadapi musuh yang satu ini, maka semuanya sepakat, kompak. Dan lebih lagi, ditambah dengan Yahudi dan Nasrani yang Allah katakan lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani yang enggak pernah ridha kepada kaum muslimin sampai kalian ikut agama mereka. Enggak akan ridha mereka kepada ahli tauhid, ahli sunnah, hingga menyimpang sesat seperti mereka, murtad kufur seperti mereka, baru mereka puas. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mereka selalu menunggangi kelompok-kelompok sesat tadi. Rafidhah Syiah membantai kaum muslimin di Suriah, siapa di belakangnya? Haula Yahudi. Rafidhah Syiah di Yaman memerangi kaum muslimin, siapa di belakangnya? Juga sama, kufar, orang-orang kafir. Demikian pula segala macam kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok ahlul bidah, ahlul dalal, yang menentang tauhid dan menentang sunnah, selalu mereka bersikap berbuat dalam rangka menghalangi dakwah tauhid dan menghalangi dakwah sunnah. Dan kita di Indonesia juga merasa, bahkan bukan dari orang-orang biasa, dari tokoh nasional berani berbicara tentang dakwah tauhidin sebagai dakwah yang begini dan begitu, dengan cercaan-cercaan. Waspada dengan sekte Wahabi. Hati-hati, jaga masjid kalian dari aliran-aliran sesat. Apa yang kita ajarkan? Kita mengajarkan kesesatan? Apakah kita mengajarkan mereka untuk murtad dari Islam atau untuk menyimpang dari sunnah? Kita mengatakan qala Allah, qala Rasul. Yang lain menyambut ucapan tadi dengan kalimat, memang mereka ini radikal. Mereka ini ekstrim. Mereka melampaui batas. Mereka harus ditumpas. Disambut lagi oleh tokoh yang lain. Ini khonilina azakumullah. Siapa di belakang mereka? Sama. Ahlul dalal dan kufar. Orang-orang kafir di kalangan Yahudi. Dari negara-negara Eropa sana. Yang memberikan sekian besar bayaran. Apa yang kalian maukan dari dunia, kami beri. Yang penting itu tumpas mereka. Di awal kelihatan ikhlas, kelihatan sangat baiknya. Kami akan membantu untuk menumpas teroris di negeri Anda. Tetapi kenyataannya setelah ditumpas teroris, belum puas. Masih terus, itu masih banyak di tempat kalian. Yang mana? Ternyata sekarang rame-rame menuding dan menunjuk. Kalian ahli sunnah, ahli tauhid. Kalian yang mengajarkan la ilaha illallah. Kalian yang mengajarkan ikutilah sunnah Rasulullah. Kalian yang mengajarkan kembali pada salaf. Itu yang dimaksud ekstremis oleh mereka. Itu teroris menurut mereka. Maka mulai
Mereka taati perintah bosnya. Siap. Sami'na wa ata'na. Mulai berbicara satu persatu. Dan awdha' yang seperti ini terjadi karena mereka kuat, ahli sunnah lemah. Kok bisa? Kenapa demikian? Kenapa nggak seperti dulu? Dulu ahli sunnah kuat, kokoh, didukung oleh Allah Ta'ala dengan demikian keadaannya. Maka dijawab oleh Syekh Rabi, apa bedanya? Yang dulu para salafus saleh dan sekarang para pengikut salafus saleh. Al-jawab, jawabannya kata Syekh hafizahullah, setelah memuji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhirih, qala amma ba'd. Fal ijabatu an hadha as-su'al nastaqiha. Jawaban tentang pertanyaan ini kita ambil insyaallah dari kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya katakan, kata beliau hafizahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam membawa huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Dijanji Allah utus rasulnya liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Fada'a ila ibadatillahi wahdah. Maka beliau memulai dakwahnya dengan mengajarkan tauhid, mengajarkan jangan beribadah kecuali pada Allah, jangan berdoa kecuali pada Allah, wahdahu la syarikalah. Beliau mengajak ila ikhlasuddin. Beliau berdakwah untuk memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu. Maka Allah takdirkan mereka mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Fastajaba lahu man istajaba min Quraisy. Maka disambutlah ajakan beliau oleh sebagian Quraisy, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Quraisy dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar di Madinah. Wa qad laqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW ketika berdakwah mengajarkan la ilaha illallah tidak mudah dan tidak mulus. Walaupun Allah takdirkan berhasil mengajak mereka, tetapi dilewati oleh beliau sekian ujian-ujian berat. Fi marhalatil ula, di tahapan pertama dakwah beliau, jelas dalam keadaan lemah kaum muslimin karena sedikit. Maka mereka menghadapi si'ab wasyada'id wal ahwal. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, kedahsyatan-kedahsyatan, kengerian-kengerian. Dan antum sudah tahu semuanya. Bagaimana sebagian para sahabat waktu itu disiksa. Karena sebagian para sahabat waktu itu masih dalam keadaan budak, dalam keadaan lemah. Ada yang disiksa oleh orang tuanya sendiri, ada yang oleh tuan-tuannya. Walaqa min adza ma yanu bihamlihi aljibal, dan Nabi pun menghadapi perkara-perkara sulit yang gunung tidak mampu untuk memikulnya. Fa abaina an yahmilnaha fahamalaha al-insan. Gunung enggak mampu, enggak sanggup untuk memikulnya. Tetapi manusia yang kemudian memikulnya dan menghadapi keberatan-keberatan tersebut atau menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Tetapi barakallahu fikum, qala Syekh sabara wa sabar. Tetapi Rasulullah dan para sahabat yang sedikit, qillatun qalilah, dalam keadaan mereka sabar dan terus sabar. Ini modal pertama kemenangan. Modal pertama kemenangan. Sabar 'ala al-adha wal mihan wal ihan.
sabar dengan berbagai macam gangguan, berbagai macam bencana yang dihadapi, berbagai macam fitnah-fitnah. Wa kana idza dhaqa sadruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tam'anahu rabbuhu. Setiap Rasulullah SAW mulai gelisah hatinya, setiap hatinya mulai sempit dengan gangguan mereka, Allah tentramkan. Allah tentramkan dan Allah perintahkan untuk sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan terburu-buru. Perintah sabar diiringi dengan perintah jangan terburu-buru. Catat itu. Artinya yang sedang dibicarakan oleh Syekh adalah bagaimana Rasulullah SAW bisa dimenangkan oleh Allah SWT. Apakah tidak pernah mengalami kelemahan? Tidak pernah mengalami situasi yang na'udzubillah, yang berat, susah, dicerca sana, dicerca sini. Pernah. Tetapi Allah memerintahkannya untuk sabar. Dan Allah perintahkan untuk memiliki tekad yang kuat. Tetapi la tasta'jil lahum. Jangan terburu-buru. Jangan isti'jal. Termasuk tidak sabar adalah isti'jal. Dan termasuk isti'jal adalah keburu melawan mereka dalam keadaan lemah dan kemudian hancur. Sebagaimana kaum Khawarij. Pokoknya harus kita sikat mereka. Nggak bercermin. Siapa dia dan apa yang dia punya. Satu itu. Kedua, dia tidak melihat pada Quran dan Sunnah. Apakah diperintahkan untuk melawan penguasa? Yang ketiga, dia tidak bercermin pula. Siapa yang dilawannya? Apakah mereka masih salat atau kufar? Rasulullah SAW yang dihadapi oleh beliau dan para sahabatnya ketika itu kufar, orang-orang kafir. Tapi sabar. Yang dihadapinya orang-orang yang masih sholat, nggak sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan terburu-buru. Famtathala amra rabbih. Nabi SAW selalu mempraktekkan perintah Allah. Maka disuruh sabar, beliau sabar. Disuruh agar jangan isti'jal, beliau tidak isti'jal. Wa wajaha kullal fitan. Maka beliau hadapi dengan sabar semua fitnah-fitnah. Dari ucapan-ucapan jelek, julukan-julukan, cercaan-cercaan. Dibilang syair, dibilang sahir, dibilang kadzab, dibilang dibilang majnun, semuanya dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan sabar. Dan Allah membesarkan hatinya. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian gila. Dan Allah katakan wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Itu bukan ucapan penyair, tapi sedikit sekali mereka yang mau beriman. Hatta adinallahu lahu bil hijrah. Demikian terus Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam cobaan, bahkan secara fisik sekalipun. Ketika beliau sujud, diberi kotoran yang ada di perut kambing ketika disembelih, atau perut unta, dituangkan di kepala Rasulullah SAW ketika sujud. Dan Rasulullah SAW tidak bergerak dari sujudnya, tidak berubah dari sujudnya. Sampai anaknya sambil menangis membersihkan Rasulullah SAW, membersihkan kotoran dari badan ayahnya, dari kepala ayahnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Allah izinkan untuk hijrah. Hatta adinallahu lahu bil hijrah fahajara man hajar. Maka hijrah sebagian orang yang hijrah dari kalangan sahabatnya diizinkan oleh Allah. Dan Nabi mengizinkan pada mereka, silakan kalian hijrah saja. Maka hijrah ke Habasyah. Wa hajara huwa wa baqiyatu ashabihi ila al-Madinah. Dan yang lainnya, sisanya dan Rasulullah SAW ke Madinah. Sebagian ke Habasyah dan yang berikutnya ke Madinah.
Wa hina idzin, dan ketika dalam perjalanan hijrah turun surat dalam Al-Qur'an, surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menggambarkan perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ini golongan lain. Dan itu satu perkara yang merupakan dasar akan ditegakkan setelah itu jihad fisabilillah. Wa adzina Allahu lahu bil jihad. Setelah hijrah dan disambut di sana oleh kaum muslimin dari kalangan Ansar, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk jihad. Mengizinkan. Karena sebabnya yang sebelumnya dilarang dengan kalimat kufu aydiyakum. Kufu aydiyakum artinya tangan kalian. Sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan baik. Ini tahapan penting, tahapan sabar istiqamah dan kemudian hijrah. Meninggalkan ucapan-ucapan mereka, jangan dengar ucapan-ucapan mereka dan jangan masukkan pikiran kalian, hati kalian, jangan. Cuma ucapan, la syai'. Tidak mengurangi jasad kalian, tidak menumpahkan darah kalian, tidak sama sekali mengganggu kalian. Kalau kalian tidak dengar, kalau kalian tidak gubris. Seorang mukmin idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Qala adzina Allahu lahu bil jihad ba'da an wujidat jama'atun qawiyyatun mu'minatun shadiqatun mukhlisah. Diizinkan untuk berperang setelah Allah Maha tahu bahwa kaum muslimin sudah menjadi jamaah yang kuat. Kuat imannya, kuat kejujurannya, kuat keikhlasannya. Ini jamaah yang kuat, beriman, jujur, ikhlas. Ini modal-modal penting dalam jihad fisabilillah. Kenapa dikatakan modal penting? Karena kata Syekh, tastahiqqu an-nasra minallah. Karena akan pantas mendapatkan kemenangan dari Allah. Kalau dia punya iman, pantas mendapatkan kemenangan. Demikian pula keikhlasan, demikian pula sidq. Maka itu semua modal penting dalam jihad. Allah menjanjikan untuk mereka kaum mukminin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh mesti atasku kata Allah untuk memenangkan orang-orang mukmin. Baik. Haqqan alaina kata Allah, mesti atasku untuk menolong dan memenangkan orang-orang mukmin. Maka iman harus. Di mana ada iman, di sana ada kemenangan. Kalau enggak ada iman, enggak ada kemenangan. Kaum muslimin yang saya hormati. Li'annaha amanat billahi wa birasulihi wa kitabihi wa istaqamat ala dhalika wa walat ala dhalika wa adat ala dhalik. Nah, para sahabat ketika itu, ketika turunnya perintah untuk berperang, untuk berjihad fisabilillah, karena Allah tahu keadaan mereka. Jama'atun qawiyatun mu'minatun sadiqatun mukhlisah. Jamaah yang kokoh, kuat imannya, kuat keikhlasannya. Maka karena amanat billahi wa birasulih, karena beriman pada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, dan istaqamat ala dhalik, dan sudah terbukti istiqamah di atas itu. Berarti kokoh. Wa walat ala dhalik, berwala karena iman. Wa adat ala dhalik, dan bermusuhan karena iman. Bermusuhan karena iman, berkawan karena iman. Fa'adzinallahu lahum bil jihad, maka diizinkan oleh Allah untuk berjihad. Wa syara'a fil jihad wa ja'atil ghazawat,
Maka diizinkan oleh Allah dan disyariatkan jihad sehingga terjadilah peperangan demi peperangan. Dari perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan lain-lainnya. Qanifidina azakumullah. Fakana fi ma'arakati Badrin, maka ketika dalam perang Badr, merupakan perang yang pertama terjadi, Allah berikan al-nasr, al-hasim lil muslimin. Allah berikan an-nasr al-hasim bagi kaum muslimin ala qillatihim wa qillati uddatihim wa kasrati adadil a'da'i wa kasrati quwwati uddatihim. Subhanallah. Allah menangkan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang sangat besar dalam keadaan kaum muslimin sedikit. Persiapannya sedikit. Sebaliknya musuhnya sangat banyak. Dan persiapannya sangat banyak. Tetapi Allah menangkan mereka nasran mu'azzara. Nasran mu'azzara. Wa anzala ma'ahumul malaikah. Allah dukung dengan para malaikat-malaikatnya. Allah turunkan malaikat-malaikat. Wa zalzala qulubal kafirin, menggoncangkan hati-hati orang kafir. Wa yulqi fi qulubihimur ru'b, Allah lemparkan di hati-hati mereka ru'b, rasa takut, goncangan. Wa batha fi nufusihimur ru'b, wa nasarallahu hadzal rasulul karim, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasul yang mulia ini dengan kaum muslimin yang bersamanya. Wa'adahu bin nasri al-aziz wal ikram. Allah janjikan kemenangan yang mulia dan dimuliakan mereka. Dan sebaliknya Allah hinakan orang-orang kafir dengan hazimah, dengan kekalahan. Wa idlalihim, Allah rendahkan mereka, Allah hinakan mereka. Kepalanya Abu Jahal diseret oleh anak-anak kecil. Berserakan bangkai mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kami akan kalahkan mereka dan niscaya mereka akan berlarian. Yuwalluna ad-dubur, berlarian. Kalau makna letterleknya adalah mereka tunjukkan bokong-bokong mereka. Ya, ini memalukan sekali. Yang harusnya berperang itu dengan muka berhadapan, mereka tunjukkan pantat-pantat mereka. Artinya mereka lari. Yuwalluna al-adbar. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat janji yang dipersiapkan untuk mereka. Ancaman yang dipersiapkan untuk mereka. Was sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat lebih dahsyat lagi dan lebih pahit lagi. Wa'adahumullah tabaraka wa ta'ala. Walam yahsul fi hadhil ma'araka ikhtilafun wal mukhalafah. Janji Allah, Allah berikan. Apa janji Allah? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Dibuktikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Lam yahsul fi hadhil ma'araka ikhtilafun wala mukhalafah. Karena tidak terjadi pada mereka perselisihan dan enggak terjadi pula pada mereka penyelisihan. Ikhtilafun wa mukhalafah. Enggak terjadi perselisihan di kalangan mereka dan enggak terjadi pula penyelisihan terhadap sunnah Nabi atau penyelisihan terhadap ucapan-ucapan Allah. Enggak ada. Enggak ada pelanggaran-pelanggaran. Tujib habsa nasrillahi anhum. Tidak terjadi perkara-perkara yang akan menahan kemenangan. Tidak ada. Apa perkara yang akan menahan kemenangan? Kemaksiatan. Menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil, menyelisihi hujjah. Atau mukhalafah, atau perpecahan, ikhtilaf. Tidak terjadi pada mereka di perang Badar. Illa ma hasala ba'da nihayatil ma'araka minal kalami fima baina sahabati haulal ghanimah faqat. Hanya terjadi di belakang setelah terjadi kemenangan. Kemudian mereka terjadi pembicaraan tentang ghanimah. Hak siapa ghanimah itu? Dan itu wajar.
Karena belum turun syariatnya. Sampai kemudian Allah turunkan syariatnya. Innama ghanimtum fa lillahi khumusahu walir rasul ladil qurba ila akhirih. Adapun yang kalian dapati dari pampasan perang adalah untuk Allah, untuk Rasulnya. Kemudian diterangkan cara pembagian pampasan perang. Walhamdulillah rabbil alamin. Itu perang Badr. Terjadi yang berikutnya perang Uhud. Wa nasarallah fiha rasulahu wal mu'minin. Thumma hasala mukhalafatun min firqah. Tadinya Allah menangkan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bagi orang beriman, sesuai dengan janji Allah. Allah menangkan. Dan mereka sebagaimana berita tadi, yuwallunal adbar, mereka berpaling, berlarian mereka. Orang-orang kafir berlarian, meninggalkan semua yang mereka bawa. Tetapi terjadi mukhalafah, yaitu para pasukan panah min firaqil jaish, salah satu dari kelompok-kelompok pasukan perang, wahum ar-rumah, yaitu pemanah-pemanah. Karena Rasulullah SAW qad wada'ahum fi makanin muayyan, padahal Rasulullah SAW telah meletakkan mereka di tempat tertentu, yaitu Bukit Uhud. Wa qala lahum, dan Rasulullah SAW telah mengatakan pada mereka, la tubarihu makanakum, jangan kalian pergi dari tempat kalian, walaupun kalian melihat burung-burung yang menyambar kami. Jangan. Walaupun melihat burung-burung menyambar kami, tetap jangan turun kalian. Fa ba'da an hazama Allahu jaisal kuffar. Ternyata setelah kuffar tadi berlarian, kalah, Allah menangkan kaum muslimin, belum dicabut perintah tadi kepada para pemanah. Qala li haula, sebagian mereka berkata, qad azhara Allahu rasulahu wa dinahu, falimada nabqa? Allah telah menangkan kita. Allah telah menangkan Rasulnya. Lihat mereka sudah berlarian. Untuk apa kita di sini? Ngapain kita terus di sini? Fal nanzil naqtasim al-ghanimah. Kita turun dan kita bantu untuk mengambil pampasan perang. Fadzakkarahum amiruhum Abdullah bin Jubair. Mereka diperingatkan oleh pimpinan mereka, pimpinan para pemanah, yaitu Abdullah bin Jubair. Diingatkan jangan. Dzakkarahum, diingatkan mereka bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam awsaakum, Rasulullah SAW mewasiatkan kalian alla tubarihu hadzal makan, agar kalian jangan bergeser dari tempat ini dan jangan meninggalkan tempat ini. Fata'awwalu wa nazalu. Akhirnya mereka ta'awwalu wa nazalu. Perhatikan kalimatnya. Syekh Rabi menyatakan ta'awwalu wa nazalu. Artinya mereka menentang perintah Nabi bukan menentang begitu saja, tapi ta'awwalu, dengan ta'wil. Itu maksudnya kalau kita belum menang, ini kan sudah menang. Itu mungkin maksudnya begini, ini mungkin maksudnya begitu, dilanggar. Ta'awwalu wa nazalu. Mereka menakwilkan ucapan Rasulullah SAW dan kemudian turun. Wa kana hada sababan lihazimatil muslimin. Ternyata itu justru menjadi sebab kalahnya kaum muslimin. Begitu mereka melihat pasukan pemanah turun, mereka langsung berpikir lain. Kita berputar, kata musyrikin. Pasukan berkuda musyrikin tentunya lebih cepat karena berkuda. Maka mereka berputar kebalik Uhud. Dan Uhud sudah aman, gak ada pemanah di sana. Padahal kalau masih ada pemanah, gak akan bisa mereka berputar. Akan dipanah dari atas dan selalu pemanah itu yang di atas lebih menang daripada yang di bawah. Ini perang-perang saat itu ya. Perang saat itu pemanah yang di atas itu selalu lebih menang. Yang di bawah pedang gak nyampe, panah pun akan berkurang kecepatannya dengan gravitasi. Tapi dari atas justru semakin cepat. Maka mereka berputar dengan aman dan kemudian diserang dari depan dan dari belakang. Terjadilah kekacauan. Wa qutila fi hadhil ma'rakah 70 syahidan, sehingga terbunuh dalam perang ini 70 orang syahid. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ala ra'sihim,
Dan pimpinan mereka, tokoh mereka adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang membuat sedih Rasulullah SAW. Ammur Rasul, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga termasuk tokoh sahabat yang terbunuh ketika itu Mus'ab Ibn Umair. Duta pertama yang diutus ke Madinah radhiyallahu taala anhu. Wa juriha Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka, berdarah. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan patah giginya. Bukan lepas ya. Patah sebagian. Apa namanya? Syujja ra'suhu, luka di kepalanya, berdarah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pakaian besi ketika itu terdiri dari lempengan-lempengan. Bulat begitu, disusun. Dan salah satu lempengan yang masuk ke pipi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana akan baik satu kaum yang melukai nabi mereka sendiri? Bagaimana akan baik satu kaum yang melukai nabinya mereka sendiri? Fa anzalallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan jawaban. Laisa laka minal amri syai'. Law yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Urusan ini sama sekali bukan urusanmu, kata Allah. Laisa laka minal amri syai'. Engkau enggak ikut campur dalam masalah ini. Dalam masalah hidayah. Apakah mereka akan dapat hidayah atau mereka akan diazab? Yatuba 'alaihim, Allah terima taubat mereka, atau yu'adzibuhum, atau Allah azab mereka karena mereka orang-orang zalim. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan dianggap mereka itu tidak akan selamat. Bisa jadi sebagian mereka akan selamat, akan bertaubat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah, perhatikan, Syekh Rabi' hafizahullah membawakan dua peperangan, perang Badar dan perang Uhud. Bagaimana keadaan kedua perang tersebut? Asyahid min hadza, sebagai bukti dalil dari dua kisah ini, dua kisah perang ini, anna mukhalafatan khafifatan waqa'at fi hadhihi al-ma'rakah min jaysh at-tauhid. Wa qa'idu hadha al-jaysh Rasulullah. Faja'a hadha dars al-qasi alladhi la yunsa. Lihat, barakallahu fikum. Penyelisihan yang ringan. Ringan apa enggak ringan? Ringan. Bukan menyatakan, aku enggak mau. Aku pokoknya mau turun. Kata Rasulullah, jangan biar. Bukan begitu, enggak. Tapi menakwilkan. Mungkin maksudnya Rasulullah SAW, kalau belum menang, ini kan kita sudah menang, ya boleh turun. Mukhalafatan khafifah, penyelisihan yang kecil, ringan, terjadi pada peperangan Uhud. Ternyata akibatnya Allah takdirkan kekalahan, Allah takdirkan kekacauan, Allah berikan pelajaran-pelajaran min hadad darsil qasi, pelajaran-pelajaran yang keras dari Allah, teguran yang sangat keras dari Allah, yang la yunsa, yang enggak akan terlupakan. Betapa sedihnya Rasulullah SAW dengan kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Betapa sedihnya para sahabat kehilangan 70 sahabatnya, terbunuh syahid hanya karena kesalahan tadi. Apakah itu kemaksiatan, dosa? Bukan kemaksiatan dalam artian kemaksiatan seperti yang kita pahami, minum khamr, berbuat zina, bukan. Tapi ini adalah takwil. Takwil. Mungkin maksud Nabi bukan begitu, tapi begini. Mungkin bukan begini, tapi begitu. Takwilat. Ternyata Allah kasih pelajaran yang sangat dahsyat. Ternyata nazala bir rasuli wa bis sahabatil kiram karithatan tadkhul fi nitaqi qaulillahi ta'ala. Ternyata terjadi jeleknya
menimpa termasuk pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak melakukan apa-apa dari kesalahan-kesalahan. Beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Kenapa kau ikut kena? Ini yang dikatakan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minhum khassah. Takutlah dari satu bencana, fitnah, yang gak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Sebagian kecil yang berbuat salah, semuanya tertimpa. Para sahabat-sahabat yang mulia terbunuh syahid. Qala fa innal masaib ta'um. Yang namanya bencana akan merata. Wa in kana fa'alaha afradun minal ummah, walaupun dilakukan oleh sebagian umat. Yang melakukan sebagian kecil, tapi akibatnya merata semuanya. Satu orang berbuat dengan sesuatu kesalahan yang sesungguhnya bukan kesalahan besar. Tiba-tiba diusir semuanya dari masjid. Dan pimpinan DKM-nya melihat dari belakang shaf. Mana? Jenggot-jenggot. Tarik, diusir keluar. Sedang sholat, diseret keluar. Itu terjadi. Kenapa? Dia tak tahu menahu kenapa saya diseret. Kenapa saya diusir keluar. Karena perbuatan satu orang. Hati-hati. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Al-masaib ta'um. Musibah akan merata mengenai yang lainnya juga. Fa'alaha afradun minal ummah. Akan menimpa sekian banyak masyarakat ahli sunnah hanya karena perbuatan 1-2 orang saja. Yang mungkin akhlaknya enggak baik. Yang mungkin enggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tsumma al-hisab fil akhirah kullun yub'ats ala niyatihi. Tetapi hisab yaumul qiyamah akan berbeda. Walaupun mereka terbunuh atau mereka mendapatkan musibah yang sama, tapi ketika dibangkitkan akan berbeda-beda. Ala niyatihim, sesuai dengan niatnya masing-masing. Itu perang Uhud. Wa yauma Hunain, dan perang Hunain. Kata Syekh hafizahullah. Ada pelajaran yang penting pula dalam perang Hunain. Karena adadul muslimina katsirun jiddan, bahwa pasukan kaum muslimin ketika itu sangat banyak sekali. Binisbati lidzalikal waqt. Kalau diukur dengan jumlah waktu itu atau dengan masa waktu itu. Diukur dengan masa sekarang mungkin sedikit. Tapi masa itu 12.000 itu sangat banyak sekali. Dan itu terjadi setelah mereka dalam keadaan Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah. Jumlah mereka 12.000 orang. Bayangkan. Ditambah dengan yang masuk Islam ketika Yaumul Fath. Bersama-sama. Mereka berangkat perang Hunain. Menghadapi suku Hawazun dan lain-lainnya. Qala. Dikatakan oleh Syekh hafizahullah. Qala zada an 12,000. Beliau menganggap lebih dari 12.000. Kata Syekh. Zad lebih dari 12, dari 12.000 orang. Qala ba'dhum fi nafsihi aw tahaddatha. Ada beberapa orang yang saling berbicara atau berbicara pada dirinya. Lan tughlabal yaum min qillah. Kita enggak akan kalah hari ini. Karena kita tidak sedikit. Ternyata ikhwan ibn a'azakumullah, nazalat bihimul hazimah. Ternyata mereka Allah takdirkan kalah. Adapun sebabnya, Allah takdirkan sebab-sebabnya. Yaitu ketika pasukan mereka berangkat. Dan dilihat oleh pasukan yang belakang, pasukan terdepan sudah melewati bukit. Jadi satu bukit ini, yang sebagian masih di sini, sebagian sudah keluar dari sana. Maka mereka kagum. Lan yulzamal yaum min qillah. Lan nughlaba. Kita enggak akan kalah karena jumlahnya seperti ini banyaknya. Kita enggak akan kalah. Ternyata barakallahu fikum ketika sampai di satu perjalanan lembah yang di kanan kirinya bukit-bukit,
Ternyata musuh mereka ada di bukit-bukit tersebut. Mereka menghujani dengan panah, memerangi mereka dari atas, dan sudah kita katakan tadi, pemanah-pemanah di atas itu menang. Maka kaum muslimin yang sebagian mereka baru masuk Islam, sebagian mereka mu'allaf, sebagian mereka dalam keadaan kalian tahu sendiri riwayatnya. Ketika mereka berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat, kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, berikan untuk kami dhatu anwat, sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Berikan untuk kami pohon keramat, sebagaimana mereka punya pohon keramat. Masih baru, masih nggak ngerti tentang tauhid. Buyar mereka semua. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan Abbas untuk memanggil, ya man bay'a tahta syajarah, ya man bay'a tahta syajarah, ya al-muhajirin, ya al-ansar. Datang intinya para sahabat, muhajirin wal ansar, mereka-mereka yang sudah berbaiat, bersumpah kepada Rasulullah SAW di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Artinya mukminuna haqqan. Dan Allah juga turunkan keridhaannya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha kepada orang beriman itu yang berbaiat kepadamu tahta syajarah. Orang ini juga ternyata yang dijamin oleh Allah SWT dengan iman tadi sedikit, berperang dan menang. Maka Allah katakan, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan ingat perang Hunain, ketika kalian dalam keadaan kagum dengan jumlah kalian, falam tughni 'ankum syai'a, ternyata jumlah itu tidak mendukung apa-apa. Jumlah itu tidak mendukung apa-apa, tidak mencukupimu sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan terasa sempit bagi kalian bumi yang luas ini. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin, kemudian Allah tentramkan, Allah turunkan ketentraman bagi Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang imannya sempurna, orang-orang yang Masya Allah keimanannya sangat besar. Yang dikatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Yang dikatakan oleh Allah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Asyahid yang menjadi bukti dari kisah Hunain adalah inna tafkiran khati'an, tafkir min wahidin aw khamsatin min hadzal jaysh wa rukun ila al-kathrah, wallahu a'lam, min ba'd al-afrad laysa min al-kull, faja'at hadhihi al-hazimah. Kata Syekh, bukti atau pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, bahwa pemikiran yang salah, bahwa kemenangan itu dari jumlah, itu menyebabkan mereka kalah. Pemikiran yang salah, bahwa kemenangan itu bukan dari Allah, tapi dari jumlah. Lupa. Kadang-kadang manusia demikian, kadang-kadang lupa. Kita banyak, kita nggak akan kalah. Mulai muncul ujub binafsihi. Lupa kalau kemenangan dari Allah SWT. Dulu dalam perang Badar sedikit sekali. Jumlah kaum muslimin cuma berapa? 300 orang. Dan mengalahkan jumlah 1000 lebih. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, asyahid anna tafkiran khati'an. Pemikiran yang salah. Walaupun dari 1-2 orang saja. Atau 5 orang. Atau berapa gelintir lah. Tidak disebutkan berapa orangnya. Tetapi yang pasti bukan seluruhnya. Iya kan? Pemikiran tadi. Yang Allah katakan, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Berapa orang itu? Apakah termasuk para sahabat kibar? Muhajirin dan Ansar? Tidak. Dari sebagian kecil. Tetapi Allah kasih pelajaran. Allah kasih pelajaran kepada mereka.
bahwa ini tidak menambah kalian apa-apa. Jumlah nggak ngaruh. Falam tughni ankum syai'a. Tidak mencukupi kamu sedikit pun, tidak mencukupi kamu sedikit pun. Maka kalahlah mereka. Sana kemari. Sampai ketika berkumpul sedikit, tapi mukminun sedikit, tetapi aqwiya, orang-orang kuat. Allah menangkan. Kuat imannya, kuat keyakinannya, kuat doanya pada Allah, kuat tawakalnya pada Allah, kuat keyakinannya tentang Allah SWT. Maka mereka yang Allah menangkan. Faja'at hadhil hazimah, terjadi pelajaran dari Allah tadi adalah untuk memberikan pelajaran pada mereka semuanya. Dan sama seperti tadi, yang berpikir dengan pikiran salah sedikit, ternyata akibatnya mengenai semuanya. Maka hati-hati. Hati-hati. Hendaklah kita tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ketika ada yang mulai kagum, apa jumlah? Enggak ada kaitannya dengan kemenangan. Iman wa tauhid, i'tiqad yang lurus, itu yang akan mendatangkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita begini, kita jangan biarkan saudaramu terjerumus dalam ujub, bangga diri, atau dengan pemikiran-pemikiran yang sesat yang lainnya. Liya'lamu anna an-nasra min Allah tabaraka wa ta'ala. Allah takdirkan demikian agar mereka tahu bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan dari jumlah. Walakin liman yu'min bihi haqqal iman. Tetapi Allah berikan kemenangan buat mereka yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduhu haqqa ibadah, yang beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Wa yatazim dinahu wa syar'ahu, untuk mereka-mereka yang beriltizam, berpegang dengan syariatnya, berpegang dengan agamanya. Ini khonifina azakumullah, syarat untuk mendatangkan kemenangan. Alla yahsul minhu ikhlalun. Jangan terjadi di tengah-tengah kalian khalal. Ini syarat. Perang Uhud ada khalal, kacau. Perang Hunain ada, yaitu pemikiran ujub bahwa mereka banyak. Dari sedikit orang, bukan dari seluruhnya. Itu pun membuat kekacauan dalam perang. Membuat kekalahan. Berarti syarat an la yasul minhu ikhlalun, agar jangan terjadi pada pasukan kaum muslimin ikhlal. Fa idza jaa ikhlalun walau kana al-qa'id rasul, kalau terjadi penyelisihan, terjadi penyimpangan, walaupun yang memimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Rasul, bahkan sayyidnya para rasul, maka mesti Allah berikan pelajaran. Pada perang Uhud, qaidnya Rasulullah. Pada perang Hunain, pimpinannya Rasulullah. Tapi Allah kasih pelajaran-pelajaran. Kenapa demikian? Sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau enggak akan dapati sunnah Allah berubah. Yang begini menang, yang begini kalah. Yang mu'minuna haqqa, beriman kepada Allah dengan hakikat iman, dan tidak terjadi penyelisihan-penyelisihan di dalamnya, maka Allah berikan kemenangan. Adapun kalau terjadi penyelisihan-penyelisihan, Allah beri pelajaran. Kadang pelajaran tertentu yang menyakiti mereka, kemudian mereka menang juga. Atau na'udzubillah, betul-betul Allah takdirkan kalah. Tetapi tentunya kaum mukminin dengan pelajaran tersebut sangat-sangat terkena, mengena di hati mereka. Tetapi kemuliaan tetap mereka dapati. Karena kemuliaan itu tidak hanya dari kemenangan, juga dari syahadah. Kemuliaan kemenangan atau kemuliaan syahid. Qala mithla hadhihi ad-durus kanat takfi lil muslimina fi kulli makan wa zaman. Maka pelajaran-pelajaran seperti ini pasti akan terjadi. Di tengah-tengah ahli sunnah ada orang-orang yang bicaranya enggak benar, kemudian dibiarkan oleh yang lainnya, akan terjadi pelajaran dari Allah Ta'ala.
untuk mereka semuanya. Bukan untuk satu orang itu saja. Untuk semuanya. Di tengah-tengah ahli sunnah, ahli tauhid. Ternyata ada pemikiran-pemikiran yang salah. Wah, kita nggak akan kalah ini begini. Hati-hati. Bisa terjadi. Pelajaran-pelajaran dari Allah yang menyakitkan kadang-kadang. Yang la yunsa. Yang nggak akan terlupakan. Dan itu akan terus begitu. Fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Di setiap negeri, di setiap zaman. Itu sunnatullah. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن مصير هذه الأمة أنها ستفترق وأنها ستختلف وأن هذه الفرق المتناحرة والمختلفة مصيرها إلى النار إلا واحدة. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwasanya perjalanan umat ini nantinya akan terpecah belah dan bahwasanya mereka akan berselisih. Dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda alirannya, pemahaman-pemahamannya, yang mukhtalifah, yang bermacam-macam, semua perjalanan mereka ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. 73 firqah wahidah, ghariba bainahum. 73 golongan, yang satu agak berbeda. Bahkan bukan agak berbeda, sangat berbeda. Di antara yang 72. Rata-rata mereka walaupun berbeda-beda kesesatannya, penyimpangannya, tapi mereka memiliki satu perkara yang sama. Yaitu ittiba' al-hawa. Mengikuti hawa. Sehingga alirannya boleh beda. Apakah Syiah Rafidhah atau Sufiyah Wahdatul Wujud ataupun Khawarij ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya. Tapi mereka memiliki satu perkara yang sama. Semuanya sahibu hawa. Semuanya pengekor hawa nafsu. Illa wahidatun. Kecuali satu golongan. Satu kelompok. Yang mereka berbeda dari 72 itu. Yaitu mereka tidak mengikuti hawa. Tapi mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Mengikuti apa yang disepakati oleh ijma' para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Alal haqqi wal baqiyah kulluhum yatakalabuna 'alaiha. Adapun yang satu tetap di atas kebenaran, sedangkan yang 72 yatakalabuna 'alaihi. Yang 72 ngeroyok yang satu ini. Menyerang yang satu. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Enggak akan merugikan mereka orang yang mengacuhkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perintah Allah. Wa hum kadzalik, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Digambarkan salah satu golongan yang dikatakan la yadurruhum man khadalahum. Pertama, mereka istiqamah di atas kebenaran. Yang kedua, mereka tidak merasa terganggu dan tidak madarat, mereka tidak dirugikan dengan orang-orang yang mengacuhkannya. Siapa yang mengacuhkan? Kalau orang-orang kafir jelaslah. Mereka bukan hanya mengacuhkan, mereka yang menyerang. Termasuk. Tetapi golongan yang mengaku muslimin, tapi yukhadzil. Mengaku muslimin, tapi gak bantu. Melihat masjidnya dibakar, diam. Melihat kaum muslimin dibunuh, diam. Lihat mereka diusir, diam. Namanya yukhadzil. Qala, dikatakan ikhtalafu wa tanaharu wa tamazzaqu wa mazzaqu ad-din tafarraqu fihi syarra tafarruqin fil aqaid. Yang terjadi sekarang sudah terjadi seperti itu. Bagaimana mungkin Islam akan menang kalau dalam keadaan satu penyelisihan saja dalam perang Uhud terjadi kekalahan. Satu keyakinan yang salah dalam perang Hunain terjadi kekacauan. Apalagi kaum muslimin hari ini.
Yang ini meyakini dengan keyakinan Syiah Rafidhah, yang ini meyakini dengan keyakinan tasawuf, yang ini meyakini dengan keyakinan wahdatul wujud, yang ini meyakini dengan keyakinan Khawarij, yang ini meyakini dengan keyakinan Aqlani, Mu'tazili. Na'udzubillah. Terus mengharapkan kemenangan. Ikhtalafu wa tanahaw. Mereka berselisih dan mereka berjauhan. Dan mereka saling merobek dan mereka merobek agama. Tafarraqu fihi syarra tafarruqin. Mereka berpecah dengan sejelek-jelek perpecahan. Fil aqidah, dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah manhaj. Kullu syai'in fa'adda bihim hadha tafarruq wa hadha tamazzuq ila duwailat. Maka semua itu membawa mereka pada duailiyat. Menjadi negara-negara kecil. Sejak hancurnya akhir dari Abbasiyah, muncul duailiyat. Daulah kecil-kecil. Padahal tadinya satu khalifah memimpin 2/3 dunia. Memimpin seluruh kaum muslimin. Iya Pak ya. Khalifah memimpin siapa? Seluruh kaum muslimin. Tapi ketika terjadi perpecahan dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip sunnah, dalam masalah usul, dalam masalah ibadah, dalam masalah manhaj, hancur. Menjadi negara kecil-kecil. Wa ila jama'at wa ahzab. Sudah satu negara kecil-kecil ini tadi masih berpecah lagi di dalamnya. Menjadi ahzab, hizib. Ini hizbin fulani, ini hizib fulani, ini hizib fulani. Memiliki kelompok-kelompok sendiri. Yang mereka saling bertanding, saling melawan, saling bersaing. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihu. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Aku lebih hebat dari yang lain. Ila madhahib. Demikian pula berpecah menjadi madhab-madhab. Menjadi turuqin sufiyah. Menjadi tarekat-tarekat sufiyah yang tidak terkira banyaknya. Ila tashattutin la nadhira lahu. Berpecah belah dengan berbagai macam perpecahan yang gak ada bandingnya, gak ada tandingnya. Fahal haula yastahiquna nasran? Maka saya tanya, kata Syekh Rabi, apakah orang-orang seperti mereka pantas mendapatkan kemenangan? Hal yastahiqun an-nasr? Apakah mereka pantas mendapatkan pertolongan dari Allah SWT? Ulangi janji Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Baik. Syaratnya apa? Menolong agama Allah. Mereka menentang agama Allah. Kedua, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang mukmin. Apakah mereka mukminun? Haqqan. Iman sama yang ini, enggak iman sama yang itu. Mu'tazilah beriman pada yang ini, enggak beriman pada yang enggak masuk akal. Khawarij beriman pada yang ini, enggak beriman pada perintah-perintah Rasulullah SAW untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. Sufi beriman pada yang ini, enggak beriman pada ayat-ayat sifat, ditakwilkan semua. Baik. Maka apakah pantas mereka mendapatkan nasr? Bukan mereka yang dijanjikan. Bukan mereka yang dijanjikan. Hadzal waqi', ini yang terjadi. Dan ini yang kenyataan kita lihat di hadapan mata kita. Kaum muslimin dalam keadaan seperti itu. Maka upaya kita adalah upaya untuk saling menasehati kaum muslimin seluruhnya. Untuk kembali pada tauhid. Kembali pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Qala yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Maka Nabi mengkhabarkan keadaan seperti ini. Bahwa sebentar lagi niscaya akan tada'a alaikumul umam. Umat-umat akan berkumpul untuk memerangi kalian. Min kulli ufuq. Dari seluruh penjuru. Sebagaimana tada'al akalah. Seperti orang-orang yang memakan di satu nampan. Makan bersama. Dikeroyok.
oleh mereka seperti orang yang makan makanan dari semua sisi diserang. Qulna ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, apakah itu karena kita sedikit? Kok kita dikeroyok rame-rame oleh mereka dari segala penjuru? Apakah karena kita sedikit? Qala antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian ketika itu sangat banyak. Walakin takununa gutha'an ka gutha'is sail, tetapi kalian seperti buih dari buih-buih banjir. Yantazi'u al-mahabata min qulubi aduwikum, telah dicabut keseganan dari musuh-musuh kalian. Mereka tidak segan lagi pada kalian, mereka tidak takut lagi pada kalian. Wa yaj'al fi qulubikumul wahan, dan justru sebaliknya kulub-kulub kalian, hati-hati kalian ditimpa penyakit wahan. Qulna ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu wahan? Qala hubbul hayah wa karahiyatul maut. Senang hidup, takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang terjadi di zaman kita. Sehingga jangan pertanyakan. Kalau tadi bertanya, yang dilarang jangan pertanyakan kenapa. Kok nggak menang? Kenapa? Kok nggak ditolong? Kenapa? Jangan. Tanyakan pada diri kalian sendiri. Tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani awamilun nasr? Sudahkah kita menjalani awamilun nasr, faktor-faktor kemenangan? Kalau belum, ya jangan tanya kemenangan. Faktor pertama saja, yaitu iman. Apakah sudah lurus semuanya? Kalau merasa sudah, faktor kedua, ukhuwah imaniyah sudah terwujud. Kalau merasa sudah, faktor ketiga, as-sabr wal istiqamah sudah terwujud. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah hanya di ujungnya saja. Kalau ditimpa yang enak-enak, yang baik-baik, tenang dari situ. Ternyata ketika ditimpa suatu kejelekan, inqalaba ala wajhih, ternyata dia berpaling. Meninggalkan agama ini, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj salaf. Berarti kemarin ala harfin. Dan Allah tahu bagaimana mungkin akan tolong orang-orang seperti itu. Yang setengah-setengah, kakinya cuma sebelah dimasukkan. Ahlu sunnah, lihat kaki saya. Ya ahlu sunnah. Ujungnya saja. Begitu ada apa-apa, cabut kembali. Saya nggak ikut-ikutan loh. Begitu tenang, masukin lagi kakinya. Saya masuk ahlu sunnah. Saya juga salaf, saya juga pegang tauhid. Ini ma'akum. Tetapi ketika ada satu perkara yang berat menurut dia, hawa nafsunya menolak dan menjauh. Meninggalkan manhaj salaf, meninggalkan manhaj tauhid, meninggalkan usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah ditinggal. Inna sallallahu alaihi afiyah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, kalau tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Thauban. Yang berikutnya dikeluarkan oleh Abu Daud. Qala idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW, jika kalian telah jual beli dengan inah, dengan cara riba, waraditum bizzara', dan kalian ridha dengan ladang-ladang kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan pada kalian dhul, kerendahan, kehinaan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut kembali kehinaan itu. Enggak akan dicabut kembali kerendahan itu. Sampai kapan? Hatta tarji'u
ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, lihat hadis ini. Bahwa kehinaan itu adalah akibat. Kerendahan-kerendahan yang menimpa kaum muslimin itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri atau perbuatan sebagian manusia di kalangan mereka sendiri. Karena kadang-kadang Allah timpakan, bahkan sering Allah timpakan musibah, fitnah kepada mereka seluruhnya dari perbuatan sebagian mereka. Apa itu solusinya? Kata Allah, tarji'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarji'u ila dinikum. Di akhir hadis Nabi bersabda, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Lihat sekarang. Al-an al-ummah tahtashid, والشعوب tahtashid. أمام الحكومات ويحتشدون ويصيحون jihad, jihad, jihad. Sekarang mereka saling memanggil, saling berkumpul, saling bersatu. Kelompok-kelompok, masyarakat, aliran-aliran ini, aliran itu. Dan semuanya meneriakkan yel-yel jihad, jihad. Melawan hukumah, melawan penguasa. Fahal aslahtum? Kita tanyakan pada mereka yang menggembar-gemborkan jihad. Hal aslahtum aqaidakum? Apakah kalian sudah meluruskan akidah kalian? Wasirtum ummatan wahidah, dan kalian sudah menjadi satu umat. Hatta tu'linul jihad, hingga kalian mengumumkan jihad. Sahahtum awdha'akum, apakah kalian sudah memperbaiki keadaan-keadaan kalian? Udtum ilallah, apakah kalian sudah kembali kepada Allah? Karena Rasulullah SAW menyatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. La syai'a min hadza, ternyata enggak ada semua itu. Akidah masih berantakan. Usul sunnah masih berantakan. Bahkan mereka enggak satu umat, mereka berpecah belah menjadi sekian aliran, sekian pemahaman, sekian kelompok. Bagaimana mungkin akan meneriakkan jihad, jihad? Mereka ingin untuk mengembalikan kejayaan Islam. Negara Islam itu daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Bisakah dengan seperti membalik tangan? Karena tidak bisa. Seumur hidupnya Rasulullah SAW berjuang. Seumur hidup beliau 23 tahun berdakwah. Maka itu Rasulullah. Apalagi yang lemah seperti kita, yang dangkal ilmunya, yang harusnya belajar sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang jangan dikerjakan, apa yang harus dijalani dan mana yang harus ditinggalkan. Qala, dikatakan, la syai'a min hadza idzan ad-dhamanat allati dhaminaha Allah wa wa'ad subhanahu wa ta'ala wa wa'duhu lan yukhlaf ghairu mutawaffirah fil muslimin. Kalau ternyata akidah belum lurus, ternyata mereka belum bersatu di atas jalan yang sama, berarti janji Allah yang Allah janjikan bukan pada kalian. Karena Allah janjikan pada mereka yang akidahnya lurus, pada mereka yang bersatu di atas jalan yang sama, yaitu jalan tauhid wa sunnah, jalan Quran wa sunnah, jalan agama, jalan Rasulullah SAW. Qala Allahu fi sya'nil muslimin as-sadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum muslimin yang muwahhidin, yang mukhlisin, yang jujur imannya. Kata Allah, walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kata Allah, kalau mereka memerangi kalian, orang-orang kafir, niscaya mereka akan berpaling, lari mereka.
Dan kemudian kalian gak akan mendapati, mereka gak akan mendapati walian wala nasira. Mereka gak akan mendapati pembela dan gak akan mendapati penolong. Ini orang-orang yang beriman, bertauhid, orang yang akidahnya benar, akidahnya lurus. Allah katakan pada mereka, kalau kalian diserang oleh mereka, mereka akan lari. Lau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Kalau mereka orang kafir itu menyerang kalian, niscaya mereka akan berpaling dan mereka enggak akan mendapati penolong. Baik. Ini khonana azakumullah. Apa yang Allah janjikan juga? Sudah berapa janji Allah? In tansurullah yansurkum. Dan juga janji Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan janji Allah, walau qatalakumul ladzina kafaru. Kalau mereka merangi kalian, mereka akan lari, mereka akan berpaling, mereka akan kalah. Pasti. Janji Allah pasti. Idza arada al-muslimun al-'izzah, maka kaum muslimin menghendaki izzah, menghendaki kemenangan menghadapi musuh-musuh Allah, fahunaka syai'un la budda min tahqiqih. Maka di sana ada perkara yang harus ditunaikan. Di sana ada perkara yang harus ditunaikan. Apa itu? Al-iman wa tauhid. Al-iman wa tauhid. Wa illa fala nasra. Kalau tidak demikian maka enggak akan ada kemenangan. Bal sayastamir taslitul a'da alaihim. Bahkan akan terus musuh-musuh Allah menguasai mereka. Madamu mu'anidin. Selama mereka menentang, mustakbirin, mereka sombong, la yatubuna ilallah, mereka enggak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, walahum yadzakkarun, tidak pula mau ingat, wala yarji'un, enggak mau kembali kepada agama. Madamu ala hadil hal, selama mereka keadaannya seperti itu, falaisa lahum indallahi mau'idun abadan, maka mereka enggak punya janji dari Allah. Allah enggak menjanjikan pada mereka kemenangan abadan. Allah enggak menjanjikan kemenangan pada mereka. Kalau mereka masih seperti itu. Masih sombong. Tidak mau tunduk. Masih menentang. Masih menyelisihi sunnah-sunnah nabinya. Masih tidak mau tunduk pada hukum-hukum Allah SWT. Allah enggak janji untuk mereka. Maaf. Allah enggak janji untuk mereka. Qala Allah Ta'ala fi aslafihim as-salihin. Allah katakan tentang mereka. Orang-orang yang saleh. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar tsumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kalau mereka memerangi kalian, niscaya mereka akan berpaling. Ini ayat berikutnya berkata, sunnatullah allati qad khalat min qabl. Ini sudah sunnatullah yang sudah digariskan seperti itu sebelum-belumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan enggak akan kau dapati sunnah Allah berubah. Maka ini terus terjadi. Janji Allah ini terus terjadi. Kalau kalian diperangi oleh orang kafir akan kalah, akan lari. Jangan khawatir. Tetapi siapa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala? Siapa yang dimaksud? Pertama, mu'minun. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Orang beriman. Yang kedua, membela agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah membela kalian. Wallahi ma taghayyarat sunnatullahi wa la tabaddalat. Demi Allah, enggak berubah sunnatullah dan enggak pernah ganti. Terus seperti itu. Wa la takhallafa wa'dullah, dan janji Allah enggak mungkin enggak ditepati, pasti ditepati. Tanazzaha wa ta'ala 'azza wa jal. Allah Maha suci lagi Maha tinggi, tidak mungkin menyelisihi janji. Walakin nahnu la nastahiqu minhu. Tetapi kalau kita tidak mewujudkan perangkat-perangkat tadi, kita tidak berhak mendapatkan janji itu. Itu masalahnya. Kalau kita tidak mengikuti apa yang Allah katakan tadi, maka kita tidak mendapatkan janji tersebut. Janjinya pasti. Tapi siapa yang dijanjikan? Ay ikramin wala, dikatakan walakin nahnu la nastahiq minhu ayya ikramin wala nastahiq minhu illa al-ihana wal idlal. Tetapi kita tidak berhak kecuali kerendahan, kehinaan. Hatta narji'
ilaihi. Sampai kita mau kembali kepada agama Allah. Kembali pada tauhid was sunnah. Kembali kepada qala Allah, qala Rasul. Kembali kepada dalil-dalil hujjah wal ijma'. Ijma'us salaf. Kalau tidak mau kembali kepada kitab sunnah, wa ma kana alaihi Rasul, dan kembali pada apa yang dijalani oleh Rasul SAW wa ashabuh, dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah manhajnya, dalam masalah jihadnya, maka tentunya kita tidak berhak. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada kitab wa sunnah, kembali pada tauhid, kembali kepada jalan Rasul dan jalan para sahabatnya, niscaya Allah janjikan apa yang sudah dijanjikan, dan Allah pasti mewujudkan apa yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala fihi litakun kalimatullahi al-'ulya fahuwa bisabilillah." Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, "Man qatala," siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi al-'ulya, untuk menjadikan kalimat Allah yang paling mulia, maka dia fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Berarti niat harus benar. Li'i'la'i kalimatillah. Adapun berperang, jihad, benderanya bendera jihad. Tetapi sebelum berangkat datang ke kuburan keramat, minta kemenangan. Ketika berangkat diikatkan jimat di pinggangnya. Ketika berperang, yang diucapkan, yang dipanggil adalah ucapan-ucapan, bukan ucapan Allah atau bukan panggilan kepada Allah, panggilan kepada fulan wa fulan. Ya Habib Allah, menangkanlah kami. Ya Wali Allah, menangkanlah kami. Hal yastahiq alaihimun nasr. Apakah mereka berhak mendapatkan kemenangan? La wallah. Tidak demi Allah. Mereka tidak akan mendapatkan kemenangan karena mereka bukan yang dijanjikan. Taib, tujuannya berperang apa? Kami tiba-tiba digusur oleh penguasa, kurang ajar, kita lawan, jihad fisabilillah. Oh, urusannya masalah tanah digusur. Kenapa berperang? Karena ustadz kita di penjara, kita harus melawan. Oh, bukan li'ilahi kalimatillah, li'ilahi kalimat fulan. Taib, apa akan mendapatkan janji dari Allah? Tidak. Bukan mereka yang dijanjikan. Yang dijanjikan oleh Allah adalah orang-orang yang berperang, berjihad fisabilillah untuk mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Berarti berperangnya karena bela tauhid. Perang yang terjadi pada perang Badar adalah perang muwahhidin melawan musyrikin. Enggak ada kaitannya dengan masalah dunia sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan tanah sama sekali. Qala, dikatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an yuqimus shalah. Aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan jihad. Ini tujuan jihad fisabilillah. Idza dhahabta al-an ila baladin min bilad al-mujahidin tad'u ila at-tauhid wa aqidat al-anbiya wa yuharibunaka wa la yasmahuna lak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kalau kau pergi ke negeri-negeri yang katanya jihad di sana, apakah ke daulah ISIS atau ke yang lainnya, kalian bicara tauhid di sana, dakwahkan pada tauhid, akidah para anbiya, kalian dakwahkan manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, disini mereka akan marah. Yuharibunak, mereka akan memerangi kamu. Wala yasmahuna lak, dan mereka enggak akan mengizinkan kamu untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah.
Ya saja. Mereka dusta. Menyatakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Kadzab. Mereka menyatakan kami juga pengikut salaf. Kadzab. Dusta. Kenapa mereka tidak bersama ulama salaf? Siapa yang bersama mereka dari ulama ahlus sunnah? Tak ada satu orang pun. Semua para ulama mengecam mereka khawarij. Baik? Itu satu. Yang kedua, kenapa? Ketika diajarkan tauhid, yang berarti akan menerangkan syiriknya, kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ketika menerangkan usulul sunnah, yang berarti menerangkan sesatnya pemikiran-pemikiran ahli bid'ah, mereka marah. Yakin mereka marah. Karena sudah terjadi. Ketika jihad di Afghanistan. Benderanya bendera jihad. Ada 7 atau lebih pasukan jihad. Satu kelompok komunis. Namanya mujahidin. Tapi komunis, sosialis. Satu kelompok lagi aliran Ismailiyah. Aliran sesat. Yang satu kelompok lagi ketika ditanya oleh wartawan, apa cita-cita kamu kalau menang? Cita-cita kalau menang, saya akan mendirikan diskotik dan klub malam. Dalam keadaan merokok dia. Ada gambarnya di Tempo waktu itu, di majalah. Orang-orang marah-marah. Ini gimana nih? Melecehkan mujahidin. Saya katakan bukan melecehkan mujahidin. Karena mereka memang seperti itu. Tidak sama. Kelompok-kelompok tadi nggak sama. Dan ada satu kelompok lagi Syiah Rafidah. Ada satu kelompok lagi Kuburiyun. Dan kelompok yang semua tadi itu. Semuanya tidak suka dengan dakwah tauhid. Datang mujahidin yang mengerti tauhid, melihat mereka dalam keadaan syirik, diajarkan tauhid. Apa yang mereka katakan? Hati-hati. Kita selamat dari penjajahan yang satu, kita dijajah oleh penjajah yang lain. Maksudnya, mereka komunis menjajah negara kita. Tapi Wahabi menjajah akidah kita, katanya. Di Afghanistan, bumi jihad. Dan di mana-mana benderanya jihad. Kalimatnya, bahwa kalau komunis menjajah negara kita, tapi Wahabi hati-hati. Menjajah akidah kita. Apa yang diajarkan oleh Wahabi? Apa yang diajarkan oleh mereka dikatakan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Tidak lain kecuali beribadahlah pada Allah. Jangan meminta pada kuburan. Cuma itu. Tapi mereka marah. Beribadah pada Allah. Jangan meminta pada wali-wali. Beribadahlah pada Allah. Doalah pada Allah. Jangan pakai jimat-jimat. Lepaskan jimat-jimat kalian. Nasihat yang baik agar mereka selamat. Justru diperangi. Dan waktu itu. Beberapa ahli sunnah yang terkumpul. Di bawah pimpinan Jamilur Rahman. Rahimahullah. Menerapkan syariat di situ. Di tempat mereka. Diperangi rame-rame oleh 7 kelompok tadi. Diperangi dan dibunuh pimpinannya. Rahimahullah. Kenapa? Lebih bahaya dari komunis katanya. Karena apa yang dilakukan oleh ahli sunnah? Tidak lain kecuali mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Nggak lain kecuali mengajarkan pada mereka beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Mintalah, berdoalah kepada Allah, jangan minta pada kuburan keramat, pohon keramat, jangan minta pada jimat-jimat, lepaskan semua jimat itu. Itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Jangan panggil wali fulan, panggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ternyata dituduh dengan segala macam tuduhan. Alhamdulillah. Ketika mereka kebingungan dengan Syiah yang merajalela di kampungnya. Sampai minta tolong terangkan tentang sesatnya jihad, tentang sesatnya Syiah di tempat kami. Baik. Diterangkan dengan hujah-hujah sehingga mereka puas, bahkan mereka paham, bahkan yang anak-anak mudanya sampai takut. Nyatakan, saya bukan Syiah loh, saya bukan Syiah loh. Alhamdulillah. Apa ucapan mereka? Ucapan tokoh-tokoh agama setempat. Hati-hati. Jangan lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa.
Lepas dari Syiah, masuk Wahabi. Ini orang Wahabi. Yang tadi menerangkan tentang strategi Syiah. Dicerca. Dan dikatakan tidak kalah sesatnya Wahabi dengan Syiah. Astagfirullah. Astagfirullah. Isyhada. Apakah yang seperti ini akan dibenarkan oleh Allah Ta'ala? Tidak sama sekali mengerti tentang tauhid. Diajarkan tauhid selalu Wahabi. Walaupun kita gak nyebut Wahabi sama sekali. Walaupun kita mengatakan qala Syekh Muhammad bin Wahab. Walaupun kita pakai kitab-kitab lain, kitabnya para salafus saleh. Walaupun kita memakai kitabnya Imam Syafi'i. Walaupun kita pakai kitabnya Imam Sabuni yang juga dari mazhab Syafi'i. Kita kaji dari awal sampai akhir. Abu Uthman Sabuni Syafi'i rahimahullah. Karena mengajarkan tauhid dijuluki Wahabi. Ini Syafi'i dari kalian sendiri yang kalian mengaku Syafi'i. Apa kaitannya? Kalau itu Wahabi. Ini ajib. Ini sungguh perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi begitu saja. Kecuali ada makar, ada rencana. Dari mereka dan dari dedengkotnya mereka. Dan dari penyokong mereka. Dari donatur mereka. Ada. Pasti itu. Sehingga semua itu adalah perkara yang harus kita hadapi dengan sabar. Jadi istiqamah. Jangan dengan emosional. Jangan dengan marah. Jangan kemudian kita menjadi khawarij. Kita perangi saja mereka. Jangan. Mereka muslimin. Mereka masih salat. Mereka masih puasa. Sayang sekali mereka jahil. Itu saja. Bodoh. La yasmahun, kata Syekh. Kalau engkau berbicara di tengah-tengah mereka, yang katanya mujahidin, kamu bicara tentang tauhid dan sunnah, la yasmahuna lak an tatakallam mujarradul kalam. Mereka enggak akan mengizinkan kamu berbicara walaupun cuma bicara. La yasmahuna lak. Khanifidina azakumullah. Ngomong saja enggak boleh, apalagi pakai perbuatan. Kita hancurkan kuburan keramat ini. Kita ratakan kuburan yang ini. Ini kuburan wali. Kita tahu kuburan wali. Kita ratakan, kita tinggikan dengan tanah saja. Sama seperti kuburnya para sahabat. Kenapa? Oh, ini Wahabi. Ajib. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang saya hormati. Bagaimana mungkin dikatakan mereka berjihad membela agama kalau ternyata agamanya ditentang sendiri? Bagaimana berjihad katanya membela nama Allah, membela la ilaha illallah, padahal la ilaha illallahnya mereka langgar sendiri. La yasma'un laka bitahdimil qubur. Mereka enggak akan mengizinkan kamu untuk meratakan kuburan. Hadmaha min asasiyatid din, padahal meratakan kuburan itu termasuk pondasi agama. Masa pondasi agama, Ustaz? Pondasi agama apa yang dilakukan pertama kali ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah? Perintah. Hancurkan Lata, Uzza, dan Manat. Dan Manat itu kuburan yang dikeramatkan oleh mereka. Adapun Uzza, pokok-pokok, pohon-pohon, atau tonggak-tonggak pohon yang diberi bangunan, diberi kelambu. Yang lainnya patung-patung berhala. Hancurkan semua. Dan sebagainya dengan tongkat Nabi sendiri. Artinya itu asas. Karena awal pertama dilakukan setelah Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Dan itu sama sekali tidak menjelekkan wali-wali kalau memang benar-benar wali. Enggak menjelekkan. Dijadikan kuburannya seperti biasa. Hanya dengan tanah, dengan tanah dan batu. Selesai. Kenapa? Dan diperingatkan kaum muslimin bahwa kuburan ini dengan kuburan lainnya sama-sama kuburan yang tidak boleh engkau meminta padanya. Enggak boleh istighatsah padanya. Enggak boleh tirakatan padanya. Tempat ibadah di masjid, bukan di kuburan. Ini kalimat-kalimat yang merupakan nasihat. Agar mereka selamat di dunia, selamat di akhirat. Agar mereka selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Apakah ini kejahatan? Yang pantas untuk dibakar? Yang pantas untuk ditumpahkan darahnya? Karena ada al-jahil dari kalangan mereka yang dikiaikan. Al-jahil tapi dikiaikan.
Mengatakan kalau begini-begini banjir darah. Ini apa-apaan? Kita nggak menghalalkan darah mereka. Kenapa mereka menghalalkan darah kita? Sampai mengatakan dengan kalimat-kalimat bakar pondok mereka. Dan sudah terjadi beberapa pondok dibakar oleh mereka. Apakah ucapan kita ini bukan nasihat? Apakah ucapan kita ini ucapan-ucapan mencerca, mengejek, menjatuhkan? Kita menasihati wahai kaum muslimin, selamatkan akidah kalian. Wahai kaum muslimin, memintalah pada Allah, jangan minta pada makhluk. Mintalah pada Allah, jangan minta pada kuburan-kuburan. Rasulullah SAW menyatakan pada Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musyarrafan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ini perintah Rasulullah pada Ali. Ya lal muslimin. Wahai kaum muslimin. Rasulullah SAW yang nyuruh. Jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan wahai Ali. Kita melanjutkan. Ternyata dianggap sebagai orang yang tidak menghormati wali, orangnya menginjak-injak dan seterusnya. Ya salah. Apa salah? Orang yang mengatakan qala Rasulullah. Kalau dikatakan salah, salahkan Rasulullah. Terang-terangan saya tidak setuju dengan Rasulullah. Berani? Biar semua umat tahu bahwa engkau penentang sunnah. Biar semua umat tahu bahwa engkau penentang Rasul. Hadisnya juga mereka kenal, mereka tahu. La tada qabran musyarrafan illa sawaitahu. Tidak kau tinggalkan kuburan yang tinggikan kecuali kau ratakan wahai Ali. Itu dilakukan pertama kali ketika terbuka kota Mekah. Artinya itu perkara penting, bukan perkara kecil. Perkara yang berkaitan dengan akidah tauhid. La ilaha illallah. Qala Allah Syekh, niscaya la yasmahuna lak bil kalam. Jangankan berbuat, jangankan menghancurkan kuburan, berbicara saja engkau akan dilarang oleh mereka. La yasmahuna laka bil amal, apalagi beramal. La yasmahuna laka bi muharabati syirik, enggak akan diizinkan engkau untuk memerangi kesyirikan. Padahal perang Uhud, perang Khandaq, perang Badr. Karena apa? Karena masalah kuburan keramat. Latta yang mereka agung-agungkan. Atau tempat keramat Uzza. Pohon keramat Uzza yang mereka agung-agungkan. Nabi SAW menyatakan la yanfa' wa la yadur. Bahwa itu kuburan keramat dan pohon keramat sama sekali enggak ngaruh. La yanfa' wa la yadur. Tidak menakdirkan manfaat, tidak menakdirkan madarat. Ratakan dengan tanah. Fa'ana ara annahu yajib 'alal muslimin idza kanu sadiqin yuriduna an yuwajihu a'da' al-islam wa yuriduna jihadan sahihan wa yuriduna an yakuna adh-dhafar wan-nasr hulihum aw halifuhum haqqan muakkada 'alaihim an ya'udu ila kitabillah. Maka saya lihat kata Syekh hafizahullah, wajib bagi kaum muslimin semuanya, kalau mereka jujur menginginkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh Islam, kalau mereka jujur menginginkan jihad yang sahih, perjuangan yang benar, yuriduna an yakuna adh-dhafar wan nasr halifuhum, ingin menjadikan kemenangan bersama mereka, haqqan muakkadan, dengan benar-benar yakin kemenangan pada mereka, hendaklah mereka kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnatul rasulih. Enggak perlu bakar-bakaran masjid, enggak perlu pakai pertumpahan darah. Tanyakan saja apa dalilnya, kita akan sampaikan dalilnya. Tanyakan saja apa hujjahnya, kita akan sampaikan hujjahnya. Tanyakan saja apa tafsirnya menurut para ulama salaf, kita akan sampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala imam, kita akan sampaikan. Mana kitabnya, kita tunjukkan kitabnya, selesai. Kenapa? Harus dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau mereka, na'udzubillah, sudah haus darah.
Sama sekali jahil, nggak mengerti hukum. Siapa yang halal darahnya dan siapa yang haram darahnya. Nggak ngerti hukum. Siapa yang pantas ditumpahkan darahnya. Rasulullah SAW dalam keadaan memerangi musyrikin, tidak memerangi muslimin. Qala, dikatakan harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa hadza na'khudhuhu min al-hadis, dan ini diambil dari hadis tadi. Hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan bisa kembali kecuali kalau kalian kembali pada agama kalian. Fala yazalu hadha dhul yatawala wa yansabbu ala ru'us al-ummah. Maka kehinaan dan kerendahan ini terus berlangsung, berlanjut. Dan terus dituangkan kehinaan ini di atas kepala-kepala umat. Mahmad da'at li nafsiha min ad-da'awi bil jihad, walaupun mereka mengaku-ngaku mujahidin, walaupun mengaku-ngaku mereka berjihad, wala yumkin an yuhaqqiqullah laha nasran wa yarfa' anha dhullan hatta na'ud li hadzal din. Maka enggak mungkin akan bisa mewujudkan kemenangan. Enggak akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dan enggak akan bisa menghilangkan kehinaan kecuali dengan kembali pada agama. Kembali kepada prinsip-prinsip agama. Tauhid, aqidah, usul, sunnah. Wa nahnu nu'min bi kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Dan kita beriman pada kitab Allah dan beriman pada sunnah Rasulullah. Wa anna Muhammadan la yantiqu 'anil hawa, dan beriman bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa annahu la yaqulu illa haqqan, dan bahwasanya Nabi enggak berbicara kecuali dengan hak. Wala nantazir izzan wala nasran abadan illa bitahqiqi hadzal amr. Maka kita tidak menunggu kemenangan dan kemuliaan dari siapapun kecuali dari Allah. Dan menunggu kemenangan dari Allah dengan mewujudkan apa yang ada dalam kitab was sunnah. Wa huwa al-'audah as-sadiqah. Itulah yang dikatakan kembali pada agama yang sebenar-benarnya. Wallahi taufik. Wal-afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian pada sesi berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.